Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akil Argananta Medi dan saya perwakilan dari kelompok terakhir, yaitu beranggotakan saya sendiri dan dua rekan saya, Ahmad Hafiz Nazmuddin dan Muhammad Habibi. Nah, hari ini kita akan melakukan sebuah praktikum analitik, ya, praktikum analisis dari ikan betok. Nah, apa yang dianalisis adalah panjang dan lebar dari ikan betok tersendiri. Adakah hubungan yang mengeratkan antara kedua elemen tersebut? Nah, pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah membuka software RStudio dan menambahkan file terbaru di sini. Terus lalu jalankan data ini. Nanti ini akan diperuntukkan untuk mendapatkan library data table dengan menginstal package data table, dan nanti library data table ini akan dipergunakan, nanti dijelaskan gitu. Nah, kedua kita perlu download dataset. Dataset ini bisa di-download di mana? Di apa ya sebutannya? Bisa di-download di Fishbase atau Kaggle. Di situ bisa kita dapat download lah. Nah, nanti setelah itu di-download, lalu di-ekstrak, lalu kita akan mendapatkan fish data ini. Nah, fish data ini itu dataset ikan. Ya, tipenya itu Microsoft Excel, separated value CSV gitu ya. Nah, karena kita sudah mengekstrak dan memperoleh dataset, kita tinggal panggil di RStudio-nya. Nah, pertama kita butuh membuat alter table yang memanggil dataset tersebut. Nah, coba kita namakan sebuah data ikan. Nah, maaf ya, tadi kita interupsi tadi. Nah, balik lagi kita tinggal memanggil dataset tersebut. Nah, jadi kita menggunakan alter table data ikan, kita tinggal baca. Nah, viewRate ini kita isi apa? ViewRate ini nanti kita isi dengan alamat alter table tersebut yang di mana. Alamat dari dataset itu di mana gitu. Nah, ganti semua backslash menjadi slash. Karena kalau di viewRate kita cuma bisa menggunakan slash dan double backslash gitu. Jangan lupa menambahkan nama datanya. Nah, komen ini kita tidak bisa gunakan di SLX gitu kan, data Excel, karena yang kita pakai adalah data table, bukan bukan library yang menggunakan Excel gitu. Kita menggunakan CSV dan itu dibacanya dengan data table. Cukup kita run, kita akan mendapatkan table data ikan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau nama-namanya kan berbeda ya. Kita perlu membutuhkan spesiesnya si ikan betok aja. Kita tinggal filter lah, bisa disebut. Kita bentuk alter table terlebih dahulu yang isinya adalah data ikan yang anggotanya memiliki spesies bernama. Nah, di data ikan ini ada anabas. Nah, ini ikan betok ya disebutnya. Nama ilmiah dari ikan betok. Ya, kita run dan kita mendapatkan bitok ternyata. Ya, nggak apa-apa, kita lanjut aja. Nah, kita akan mendapatkan dari atas sampai bawah ada Anabas Testudinius. Nah, dan isinya itu ada 476 ya.
data. Oke, lanjut kita akan ke pemodelan regresi linearnya. Nah, kita tinggal menggunakan alter table model yang isinya adalah regresi antar kedua elemen tersebut. Nah, kedua elemen tersebutnya apa ya? Nah, kedua elemen tersebut ini adalah length dan weight dari spesies ini. Kenapa kita menggunakan dua kolom ini? Karena length mempresentasikan panjang dari dari ukuran ikan betoknya, sedangkan weight itu lebih ke berat ikan betoknya. Jadi kita menggunakan dua elemen itu karena keduanya juga numerik. Kita ambil datanya dari top. Nah, tinggal kita run. Nah, kita udah dapatkan regresinya ya, bisa dibilang. Nah, bagaimana cara mendapatkan informasi dari analisis hubungannya? Kita sebenarnya cuma perlu melakukan summary dari model tersebut karena sudah mendapatkan dua elemen di dalam model itu. Atau kita bisa menggunakan summary di betok, tapi itu tidak akan merepresentasikan semuanya karena di betok itu juga memiliki W dan L rasio. Nanti akan mengganggu hubungan antara dua elemen tersebut. Nah, kita bisa dapat residualnya. Nah, kita mendapatkan nilai min, quartile 1, median, quartile 3, dan maksimal. Terus ada koefisien standarnya, interceptnya, lengthnya. Nah, yang kita bisa lihat di sini ada multiple L squared yang nilainya tuh 0,1427 dan edges R squared yang nilainya 0,1409. Nah, apa maksudnya dari dua multiple R squared dan adjusted R squared ini? Itu maksudnya adalah persentase dari hubungan antar dua elemen ini, panjang dan berat. Apakah elemen ini saling berhubungan atau bagaimana? Itu dijelaskan ya di dua ini. Dan kita bisa bilang ini cuma 14%. Artinya sebenarnya model antar panjang dan lebarnya si ikan betok ini itu tidak saling berhubungan, kurang berhubungan gitu. Hanya memiliki 14% hubungan. Oke, kita bisa buktikan dalam bentuk plot. Nah, di plot kita perlu memberikan pertama apa ya, lengthnya pertama lengthnya sebagai X, nanti dia di panjangnya itu bakal merepresentasikan length, sedangkan di Y-nya itu akan merepresentasikan sebuah weight ya. Nah, komain. Nah, tinggal kita olah lagi bentukan dari ininya bakal kayak gimana. Pertama kita mungkin namakan plotnya ini sebagai hubungan ukuran ikan betok. Nah, oh ya ini jangan lupa ya, jadi kita namanya bitok bukan betoknya. Nah, kita tulis X-lab-nya sebagai ini ya, dan sebagai length ya, panjang ikan betok. Nah, tinggal kita tambahin seperti itu, lalu Y-lab-nya kita tambahkan
berat ikan betoknya. Mungkin kita bisa tambahin di sini sebagai cm, di sini sebagai g, karena itu satuannya ya. Terus, nah sekarang penandanya kita tinggal kasih poin ch. Aduh, ya lupa koma. Poin ch dengan ukuran 19. Lalu kita tambahkan warna colornya ini jadi mungkin kita akan gunakan GUI hijau ya. Tuh. Nah, kalau kita langsung jalankan saja, kita akan mendapatkan plot berwarna titik-titik hijau ini. Ya, kenapa titiknya banyak? Pertama karena emang kita memasukkan 477 gitu titik di plot ini. Nah, gimana cara kita bisa membuktikan kalau itu tidak berhubungan? Kita bukan tidak berhubungan sih, lebih kayak kurang akurat untuk menyatakan kedua elemen tersebut berhubungan gitu. Kita akan menggunakan model garis. Model garis ini akan berwarna, kita bisa merah aja ya. Lalu ukuran garisnya adalah 2. Kita pasang bersama plot, kita run. Nah, di situ ya teman-teman, maksudnya garis ini apa yang melintangin plot ini? Maksudnya itu garis yang melintangin plot ini bisa bilang tidak bisa merepresentasikan sepenuhnya hubungan, karena garis ini tidak berletakkan di antara diagonal ukuran persegi dari plot ini sendiri. Dia ada di garisnya itu tidak melintangi persegi atau bisa dibilang diagonal. Dia melintangi satu garis tengah gitu, satu garis tengah ke bawah sama satu garis tengah ke atas tuh. Set, nah ini ukurannya segini. Nah, artinya apa? Hubungannya itu tidak sangat tepat gitu, kurang tepat kalau kita ngomongin ukuran ikan betok panjang dan beratnya. Nah, maaf ya, tadi ada sedikit lagi. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan plot diagnosis. Ya, bisa dibilang dari model ini kita bisa dapat apa sih, informasi apa sih yang diperoleh dari model itu. Nah, kita perlu melakukan ini teman-teman. Nah, ini fungsinya apa? Kita lihat dulu ya. Nah, apa yang dihasilkan di sini? Nah, ini maksudnya adalah gambaran plot model tadi untuk merepresentasikan residual. Nah, residual ini bisa dibilang apa sih jarak-jarak yang menghubungkan antara dua value yang ada di ini, weight dan length itu dengan 477N sampel gitu. Nah, kita bisa lihat di sini ada garis-garis yang kalau kita zoom ya. Coba Windows.
Nah, di sini kita bisa melihat garis diantaranya, kemiringan garisnya dan segala macamnya itu sama sekali tidak, apa ya, bisa dibilang tidak bertepatan gitu dengan residual yang ditentukan, bisa dibilang gitu. Nah, oke, mungkin segitu saja praktikum analisis hubungan antara ikan betok dan ukuran ikan betok itu tentang panjang dan beratnya. Kesimpulannya adalah analisis ikan betok terhadap ukuran berat dan panjangnya ini kurang bisa dinyatakan berhubungan karena beberapa faktor yang dari analisisnya itu benar-benar tidak tidak menemukan titik tengah antara ukuran dan model ukuran dan model beratnya ini sendiri. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.